Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong satu garis lain. Perhatikan baik-baik ya, supaya kalian paham. Hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh satu garis lain. Yang pertama akan terbentuk sudut saling sehadap, atau kita lebih mengenal dengan sudut sehadap. Sudut sehadap ini besarnya sama. Pada gambar ini sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Sehingga sudut A1 dan sudut B1 besarnya sama. Kemudian sudut A2 sehadap dengan sudut B2 dan sudut A2 dan sudut B2 besarnya sama. Sudut A3 sehadap dengan sudut B3 sehingga sudut A3 dan sudut B3 besarnya sama. Sudut A4 sehadap dengan sudut B4 sehingga sudut A4 dan sudut B4 besarnya sama. Yang kedua adalah sudut saling berseberangan. Ada dua macam, yaitu dalam berseberangan dan luar berseberangan. Sudut saling berseberangan ini besarnya juga sama. Pada gambar ini sudut A3 merupakan sudut yang dalam berseberangan dengan sudut B1. Besarnya sama. Lalu sudut A4 dalam berseberangan dengan sudut B2. Ya. Dan besarnya sama. Sudut A4 dan sudut B2 besarnya sama. Kemudian ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan di sini contohnya sudut A1 dan sudut B3. Jadi sudut A1 dan sudut B3 ini hubungannya adalah luar berseberangan. Sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3. Dan terakhir adalah sudut A2 dan sudut B4. Ini luar berseberangan. Besarnya juga sama. Yang ketiga adalah sudut saling sepihak. Sudut saling sepihak jumlahnya 180 derajat. Ada dua macam juga ya, dalam sepihak dan luar sepihak. Dalam sepihak di sini dapat kita lihat pada sudut A3 dan sudut B2. Jadi sudut A3 dan sudut B2 ini merupakan sudut dalam sepihak ya. Kalau dijumlah kedua sudut ini besarnya jumlahnya 180 derajat. Lalu ada sudut A4 dan sudut B1, ini juga dalam sepihak. Jumlah sudut A4 dan B1 180 derajat. Lalu ada sudut luar sepihak, sudut A1 dan sudut B4. Jumlahnya 180 derajat. Lalu ada sudut A2 dan sudut B3. Jumlahnya juga 180 derajat. Sudut A2 dan sudut B3 merupakan sudut luar sepihak. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Ini adalah contoh soal yang saya ambil dari soal OSN tahun 2019 nomor 14. Perhatikan persegi panjang ABCD di bawah ini. Ruas garis MN memotong sisi AB dan CD. Jika ruas garis DE dan BF tegak lurus pada ruas garis MN, maka besar sudut CBF adalah. Nah, karena karena ruas garis DE dan BF tegak lurus MN, maka DE sejajar dengan BF. Nah, karena ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain dalam hal ini MN, maka akan terbentuk sudut-sudut seperti yang sudah kita pelajari. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, di sini ada sudut yang sehadap ya. Kita simbolkan di sini sudut EDN ini 2x derajat, lalu sudut yang di sini ya, N ke sini lalu ke B ini. Ya, 2x derajat. Nah, kemudian ada juga sudut dalam berseberangan di sini ya, BMN dan DNF. Ini kita misalkan x derajat ya.
Dan di sini ada 90 derajat. Nah, kalau kita lihat segitiga ini, ya ini satu huruf hilang, misalnya di sini T ya, TFN. Di sini ada sudut 2x derajat, dan 90 derajat. Sehingga x derajat ditambah 2x derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan, diperoleh nilai x 30 derajat. Nah, 2x itu 2 kali 30 derajat sehingga 60 derajat. Nah, sudut CBF itu 90 derajat dikurangi 2x derajat. Ini adalah sudut 2x derajat juga ya besarnya, karena dalam berseberangan dengan sudut yang di atasnya ini. Sehingga sudut CBF besarnya adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat. Sekarang kita lihat contoh kedua. Perhatikan gambar seperti angka 1 berikut ini. Besar sudut AED adalah 35 derajat dan besar sudut BAE adalah 40 derajat. Besar sudut BCD sama dengan sudut CDE yaitu 90 derajat. Besar sudut ABC adalah titik-titik derajat. Ini adalah soal OSN 2014 nomor 8 ya. Kita lihat pembahasannya. Pertama kita cari sudut ABF ya, ABF. Perhatikan bahwa FB dengan ED ini sejajar ya. Karena FB ini adalah perpanjangan dari CB. CB sejajar DE. Lalu dua garis yang sejajar tadi yaitu BF dan DE dipotong oleh garis lain yaitu AI sehingga terbentuk sudut sehadap, saling sehadap. Di sini ada AFB sama dengan AED sehingga sudut AFB itu 35 derajat. Nah, kalau kita perhatikan pada segitiga ABF, sudut ABF itu sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 35 derajat. Sama dengan 105 derajat. Lalu sudut ABC adalah 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Karena ini membentuk garis lurus ya, sudut ABC dan ABF, sehingga totalnya 180 derajat. Dan karena sudut ABF ini 105 derajat, maka sudut ABC adalah 75 derajat. Oke, sekarang contoh ketiga adalah soal OSN 2012 nomor 24. Soal ini juga memerlukan konsep tadi ya, dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Di luar jajar genjang ABCD terdapat titik E. Garis AE dan DE memotong sisi BC berturut-turut di G dan F. Jika sudut BCD 43 derajat, sudut BAE 8 derajat, sudut CDE 14 derajat, maka besar sudut AED adalah titik-titik derajat. Nah, ini kita tinggal membuat garis bantu saja yang sejajar dengan DC dan AB. Sehingga nanti terbentuk sudut dalam berseberangan. Sehingga kalau sudut CDE ini 14 derajat, maka sudut yang di E bagian atas ini juga 14 derajat DEG. Lalu sudut BAE 8 derajat, maka sudut AEG di sini juga 8 derajat. Sehingga besar sudut DEG adalah jumlah dari DEG tambah AEG. 14 derajat tambah 8 derajat sama dengan 22 derajat. Nah, itu adalah materi mengenai hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh satu garis lain, beserta contoh-contoh soal yang saya ambil dari soal OSN SD ya. Jadi, dengan mempelajari materi ini, kita bisa menjawab soal-soal OSN yang memerlukan konsep ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga selalu sehat dan sukses.